Shalom, salam sejahtera bagi kita semuanya, pemirsa YouTube channel Malaikat Ketiga. Harapan saya, semoga kita sehat walafiat. Kita akan lanjutkan akan seri pelajaran suara nubuatan kita, yaitu untuk pelajaran ke-19. Topik atau judul daripada pelajaran kita adalah penghukuman Allah atau penghakiman Allah. Di dalam pelajaran kita sebelumnya, kita telah mempelajari akan nubuatan 2300 pagi dan petang atau 2300 hari. Atau di dalam tahun nubuatan 2300 tahun di dalam Daniel 8 ayatnya yang ke-14, di mana tempat suci akan dipulihkan kembali. Nubuatan tersebut dimulai pada tahun 457 sebelum Masehi sampai dengan 1844, di mana penghakiman dan pemeriksaan dimulai. Dan semenjak tahun itu juga bahwa gerakan kebangunan rohani sangat pesat, besar-besaran dimulai di tahun yang sama. Saudara, apakah kita menyadari bahwa akhir hidup kita bukan berakhir di tempat pemakaman dan selesai? Alkitab mengajarkan bahwa setelah manusia mati, maka kita akan menghadapi penghakiman Allah. Di dalam Alkitab dituliskan di dalam Wahyu pasalnya yang ke-14 ayatnya yang ke-7. Dikatakan demikian, ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Kalimat telah tiba saat penghakiman ini yang dimaknai dengan penghakiman pemeriksaan yang sudah dimulai di bait suci sorga. Fakta pertama yang kita bisa peroleh dari Alkitab, dikatakan bahwa penghakiman secara pribadi. Di dalam 2 Korintus 5 ayatnya yang ke-10, dikatakan bahwa semua kita harus menghadap tahta pengadilan. Dikatakan sebab kita semua harus menghadapi tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya di dalam hidup ini, baik ataupun jahat. Dan di dalam Roma 14 ayat 12 juga dikatakan bahwa demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungjawaban tentang dirinya sendiri kepada Allah. Jadi penghakiman kita harus hadapi pribadi lepas pribadi. Dan tidak ada yang terkecuali, kita semuanya menghadapi penghakiman ini. Selanjutnya, kita melihat fakta yang berikut. Fakta yang kedua mengenai penghakiman, di mana penghakiman pasti dilakukan. Sebagaimana matahari terbit di arah timur, dan setiap pagi kita melihat matahari terbit
Demikian juga penghakiman itu adalah pasti akan terjadi. Roma 2 ayatnya yang ketiga, dan engkau hai manusia, engkau yang menghakimi mereka yang berbuat demikian, sedangkan engkau sendiri melakukan juga, adakah engkau sangka bahwa engkau akan luput dari hukuman Allah? Selanjutnya dikatakan di dalam Ibrani pasalnya yang ke-9 ayatnya yang ke-27. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Penghakiman di surga yang dilakukan kepada kita adalah penghakiman yang tidak dapat ditunda, penghakiman yang tidak dapat diwakilkan, atau penghakiman yang kita dapat hindari. Fakta berikut mengenai penghakiman, atau fakta yang ketiga adalah dasar penghakiman Allah ini adalah didasarkan kepada 10 perintah Tuhan, atau yang di dalam Alkitab disebut dengan hukum yang memerdekakan. Yakobus 2 ayatnya yang ke-12 dituliskan demikian, berkatalah dan berlakulah seperti orang-orang yang akan dihakimi oleh hukum yang memerdekakan. Kita juga di dalam Yohanes 12 ayat 48 dikatakan manusia dihakimi oleh firman Tuhan. Karena disebutkan barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Dan fakta yang berikutnya adalah fakta keempat mengenai penghakiman atau penghukuman. Dikatakan bahwa semua rahasia akan dibuka. Jadi fakta yang keempat ini, tidak ada rahasia yang tidak akan dibuka di dalam penghakiman nantinya. Di dalam Pengkhotbah 12 ayatnya yang ke-13 sampai dengan yang ke-14. Akhir kata dari segala yang didengar ialah, takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Dan di dalam Matius 12 ayatnya yang ke-36 dan ke-37 dikatakan, tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata-kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu engkau pula akan dihukum. Jadi setiap kata-kata kita akan pertanggungjawabkan pada hari penghakiman nantinya. Termasuk yang masih ada di dalam pikiran, yang mungkin kita masih rancang
itu juga akan nantinya dibuka di dalam hari penghakiman nantinya. Kita tahu dari mana? Di dalam Roma 2 ayatnya yang ke-16 dituliskan demikian. Hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah sesuai dengan Injil yang kuberitakan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi di dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Saudara, di dalam kerajaan surga kita memiliki buku catatan. Jadi di surga ada buku catatan. Yang pertama adalah buku catatan peringatan. Buku catatan peringatan ini tertulis di dalam Maleakhi 3 ayatnya yang ke-16. Beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan akan memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang yang menghormati namanya. Jadi ada buku peringatan. Dan yang kedua, buku catatan di surga adalah buku kehidupan. Di dalam Wahyu 20 ayatnya yang ke-12. Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di hadapan takhta itu, lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab itu. Mungkin ada yang bertanya, bagaimana nama saya bisa tertulis di dalam buku catatan surga? Nama kita dapat tertulis di dalam buku catatan surga. Yang pertama adalah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan yang kedua adalah mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Dan yang ketiga, apabila kita mau nama kita tercatat di buku catatan surga, maka kita akan melayani Tuhan. Dan yang lain mungkin bertanya juga, bagaimana jikalau nama yang sudah tertulis di buku catatan surga itu, apa bisa dicoret kembali atau bisa terhapus? Mazmur 69 ayatnya yang ke-29 jelas mengatakan demikian. Biarlah mereka dihapuskan dari kitab kehidupan. Janganlah mereka tercatat bersama-sama dengan orang-orang benar. Jadi, kita lihat bahwa nama yang sudah tercatat di dalam kerajaan surga bisa saja terhapus. Mari kita ikuti fakta selanjutnya mengenai penghukuman atau penghakiman, di mana dikatakan pengadilan itu sudah dimulai. Wahyu 14 ayatnya yang ke-7 dikatakan demikian. Dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia. Dengar kalimat selanjutnya ini. Karena telah tiba saatnya
penghakimannya. Jadi ayat ini mengatakan bahwa penghakiman sudah sedang berlangsung di surga. Penghakiman sesungguhnya ada 3 tahapan. Yang pertama adalah penghakiman pemeriksaan dimulai sebelum kedatangan Yesus. Dan yang kedua adalah penghakiman milenium yang mungkin kita kenal dengan 1000 tahun. Dan tahapan yang ketiga dari penghakiman adalah penghakiman pelaksanaannya. Mari kita lihat apa yang sesungguhnya tahapan pertama dari penghakiman, yaitu penghakiman pemeriksaan. Di dalam Kejadian 3 ayat 9 dan 11, setelah manusia jatuh, yaitu Adam dan Hawa, di sana dituliskan, tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Selanjutnya di ayatnya yang ke-11 dikatakan, "Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Ini adalah pertanyaan interogasi Tuhan kepada Adam dan Hawa. Sesungguhnya ini adalah pertanyaan agar supaya menuntun manusia berdosa untuk menginsafi akan dosanya. Dan apabila kita menginsafi akan dosa kita, maka hal berikut yang harus kita lakukan adalah mengakui dan meminta Tuhan pengampunan akan dosa kesalahan yang kita sudah lakukan. Ini yang terjadi di dalam pengadilan pemeriksaan ini, di mana diinterogasi agar supaya kita menginsafi akan kesalahan dan dosa. Yang terlebih penting adalah agar kita mengakui kepada Tuhan akan dosa kesalahan, agar kita diberikan pengampunan. Yang tahap berikutnya adalah mengenai penghakiman milenium itu, atau penghakiman 1000 tahun, di mana kita bisa baca di dalam Wahyu 20 ayat 4 dan di dalam 1 Korintus 6 ayatnya yang kedua dan yang ketiga, di mana Kristus dan orang kudus menghakimi malaikat. Tahapan yang terakhir di dalam penghakiman adalah penghakiman pelaksanaan. Itu akan terjadi pada akhir 1000 tahun, di mana kita bisa baca juga di dalam Wahyu 20 ayatnya yang ke-11 sampai dengan yang ke-14. Fakta yang keenam mengenai pengadilan, di mana akan dilakukan dengan seadil-adilnya agar supaya memuaskan semua pihak. Kejadian 18 ayatnya yang ke-25 difirmankan demikian, "Masakan hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil?" Dan selanjutnya di dalam Ulangan 32 ayatnya yang keempat dikatakan demikian, "Yang pekerjaannya sempurna karena segala jalannya adil, Allah yang setia dengan tiada kecurangan, adil dan benar Dia." Mungkin kita juga bertanya, apabila saya terus-menerus berbuat jahat dan melawan
akan Tuhan, akankah dihapuskan dari buku catatan surga atau buku kehidupan? Di dalam Keluaran 32 ayatnya yang ke-33. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa, siapa yang berdosa kepadaku, nama orang itulah yang kuhapuskan dari kitabku. Jadi, nama yang sudah tercatat di buku catatan surga bisa saja tercoret atau bisa saja dihapus karena perbuatan kita yang berdosa itu. Tetapi sebaliknya, di dalam Wahyu 3 ayatnya yang ke-5 dikatakan, barang siapa yang menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Kalimat berikut mengatakan bahwa aku tidak akan menghapuskan namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapa dan di hadapan para malaikat. Jadi, apabila kita menjadi pemenang-pemenang di dalam Kristus, maka nama tersebut Tuhan tetap akan pertahankan atau tidak pernah akan dihapus di dalam buku catatan surga. Dan selanjutnya kita melihat bahwa hari penghukuman, hari penghakiman itu sesungguhnya adalah hari pembalasan bagi orang jahat dan hari keselamatan bagi orang yang benar. Apakah status saya bisa berubah dari yang jahat ke yang benar, atau sebaliknya status saya masih bisa dirubah dari benar menjadi justru jahat? Wahyu 22 ayatnya yang ke-11 dikatakan, barang siapa yang berbuat jahat, biarlah dia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah dia terus berbuat cemar. Barang siapa benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Jadi sangat jelas kita lihat bahwa status orang berdosa tidak dapat diubahkan lagi setelah selesai pemeriksaan penghukuman. Tidak dapat berubah setelah selesai pemeriksaan penghukuman. Kalau begitu, apakah kita masih ada kesempatan untuk bertobat? Seorang yang berdosa untuk mengubah hidupnya adalah pada waktu dia masih hidup dan pada waktu dia masih dapat mendengar Roh Kudus berbicara kepadanya. Karena apabila kita menolak Roh Kudus atau apabila kita telah meninggal dunia, maka kesempatan pertobatan tidak akan ada lagi. Karena di dalam firman Tuhan dituliskan di dalam Kejadian 6 ayatnya yang ketiga, dikatakan demikian, berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia. Karena manusia itu adalah daging. Fakta yang terakhir adalah
Tidak ada ketakutan bagi yang percaya kepada Kristus. Kita mempunyai seorang perantara di mana dituliskan di dalam 1 Yohanes 2 ayatnya yang pertama dikatakan, "Anak-anakku, hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun, jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang perantara pada Bapa, yaitu Kristus Yesus yang adil." Dan di dalam Wahyu pasalnya yang ketiga ayatnya yang kelima dikatakan bahwa barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapuskan namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikat. Sungguh luar biasa akan kebaikan, kemurahan, kasih karunia Yesus di dalam kehidupan kita. Kita tidak perlu takut di dalam menghadapi penghakiman apabila kita memiliki iman kepada Yesus Kristus. Sebagai penutup di dalam pelajaran kita mengenai penghakiman atau penghukuman ini, yang pertama yang kita bisa pelajari dari pelajaran ini adalah kematian bukan akhir daripada segala-galanya di dalam hidup kita manusia, karena masih ada penghakiman yang menunggu kita. Dan yang kedua yang kita bisa dapatkan dari pelajaran kita adalah setelah manusia mati tidak akan langsung masuk ke surga bagi yang baik, atau masuk ke neraka bagi orang yang jahat. Masih akan menunggu, yaitu giliran penghakiman Allah. Dan yang ketiga adalah saat ini adalah kesempatan yang terbaik untuk kita mengimani Yesus Kristus, dan juga kesempatan yang diberikan kepada kita untuk bertobat, mengaku dosa kita kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan juga sekaligus pembela kita. Karena setelah kita meninggal dunia, maka tidak ada kesempatan lagi bagi kita, karena kita tidak akan dapat mendengarkan amaran Roh Kudus. Kiranya pelajaran seri ke-19 ini boleh menjadi berkat bagi kita semuanya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami rindu menjadikan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami rindu menjadikan Engkau sebagai pembela kami di hadapan tahta hadirat-Mu di surga. Kami datang mengaku segala dosa dan kesalahan yang kami perbuat kepadamu. Ampunilah kami ya Tuhan, dan jadikanlah kami bersih, dan terimalah kami di dalam pemeliharaan, di dalam kebenaran-Mu sampai pada hari yang besar itu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan memohon kepadamu. Amin.